Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rani, Pak Surya, dan teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi bab 2, yaitu mengembangkan ide penelitian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitrian Puji Arifah dengan NPM 1910104121. Lalu ada Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122. Ada Krisnanda Kurnia dengan NPM 1910104124. Lalu ada saya sendiri, Nabila Guna Pramesti dengan NPM 1910104125. Dan yang terakhir ada Arimbi Fauziah dengan NPM 1910104128. Pada materi kali ini kami akan membahas mengenai 7 subbab. Yang pertama ada urutan penelitian, yang kedua munculnya topik penelitian, yang ketiga kerangka konseptual, yang keempat struktur DNA, yaitu pengembangan teori baru, yang kelima masalah Batman, yaitu tentang pengembangan strategi baru, yang keenam masalah garis bujur, yaitu tentang implementasi solusi, dan yang terakhir ada akuntansi manajemen strategis. Yang pertama ada urutan penelitian. Menurut Howard dan Sharp tahun 1983, urutan penelitian dijelaskan sebagai serangkaian tahapan yang diharapkan akan berkembang melalui sebagian besar bentuk penelitian akuntansi. Semakin bergerak dari satu ide asli sampai kepada publikasi akhir. Dalam urutan penelitian, menurut Howard dan Sharp, terbagi menjadi 7 tahapan. 7 tahapan urutan penilaian menurut Howard dan Sharp tahun 1983. Yang pertama ada identifikasi area yang luas. Mempersempit fokus pada satu bidang seperti halnya akuntansi yang awalnya secara umum menjadi khusus sehingga fokus pada satu bidang seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pendidikan akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada pilih topik. Dalam pemilihan topik, seorang peneliti harus bisa mengidentifikasi topik mana yang menjadi fokusnya untuk dibahas, namun tetap mempertimbangkan bahwa topik tersebut bisa dimodifikasi atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada putuskan pendekatan. Pemilihan pendekatan yang akan digunakan tergantung dari jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang diperoleh. Untuk menentukan metode pendekatan penelitian, terlebih dahulu mencari referensi. Referensi tersebut bisa dicari melalui literatur review untuk mendapatkan gambaran mengenai landasan teori dan perumusan hipotesis. Nah, setelah itu baru bisa menentukan akan menggunakan metode pendekatan seperti apa. Yang keempat ada merumuskan rencana. Pada awal sebelum dilakukan penelitian, seorang peneliti harus memiliki tujuan atau target dari penelitian yang dilakukan, sehingga terdapat kejelasan mengenai penelitian tersebut. Peneliti juga harus membuat rencana yang akan dilakukan selama penelitian berlangsung dengan mempertimbangkan target waktu yang telah ditetapkan. Karena biasanya peneliti yang tidak mempertimbangkan waktu atau tidak bisa memanage waktu dengan benar, dia akan merasa khawatir akan penelitian yang tidak selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti sebaiknya memperbanyak literatur review atau bacaan artikel untuk menghasilkan penelitian yang lebih maksimal. Karena dengan kita lebih banyak membaca, wawasan kita juga akan lebih banyak. Yang kelima ada kumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan pada saat penelitian. Yang keenam ada analisis data, yaitu metode analisis data dan persyaratan perangkat lunak harus terlihat pada awal penelitian. Yang terakhir ada temuan saat ini. Temuan awal biasanya akan dipresentasikan melalui lokakarya, seminar universitas, dan konferensi spesialis. Yang selanjutnya ada pendekatan positif.
Pendekatan positif tradisional yang dirancang oleh House tahun 1970 mengasumsikan adanya spesifik kondisi sebagai berikut. 1. Spesifikasi hipotesis a priori, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pada teori dan literatur sebelum data dikumpulkan atau diperoleh. 2. Spesifikasi kriteria a priori, yaitu digunakan untuk mengukur akseptabilitas hipotesis. 3. Isolasi dan kontrol variabel yang akan diselidiki atau diperbaiki. Determinasi variabel mana yang akan diperlakukan sebagai variabel dependent atau variabel independent, dan juga variabel mana yang akan dipertahankan sebagai variabel konstan. 4. Verifikasi metode pengukuran dan variabel, di mana spesifikasi variabel yang mana dapat diukur langsung dan mana variabel dengan penggunaan variabel proxy. Oleh karena itu, ide-ide jarang muncul dari pemikiran orisinil. Kemungkinan perkembangan pemikiran akan muncul di tempat lain dengan pencetus tidak melihat nilai sepenuhnya. Yang selanjutnya ada munculnya topik penelitian, di mana topik penelitian dipilih dengan beberapa pertimbangan, yaitu topik penelitian yang memiliki daya tarik bagi peneliti maupun bagi para pembaca, sehingga topik tersebut bisa diangkat lebih baik dan bisa dikembangkan sebagai ide penelitian yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya ada sumber topik yang paling umum ditemui atau sering digunakan. Yang pertama ada masalah di tempat kerja dengan implikasi yang berpotensi lebih luas. 2. Masalah atau aplikasi yang terlihat di koran atau melalui media sosial ataupun melalui televisi. 3. Presentasi konferensi yang mengungkapkan arah yang sedang dieksplorasi oleh orang lain. 4. Kertas kerja dan tesis yang telah diselesaikan di tempat lain yang isinya biasanya paling sedikit 2 tahun setelah publikasi. Itu biasanya topik yang diambil oleh para peneliti. Yang ketiga, melalui buku teks, khususnya di bidang yang berhubungan dengan manajemen yang merupakan sumber konstan dari teori yang belum teruji. Selanjutnya, sumber topik yang paling umum ditemui selain yang sudah disebutkan di atas tadi juga dapat diperoleh dari review artikel, di mana review artikel ini berupa analisis literatur di area tertentu untuk mengungkap batas-batas pengetahuan saat ini dan agenda penelitian potensial. Juga dapat diperoleh dari tinjau monografi. Selain itu, dapat diperoleh juga dari artikel jurnal yang dirujuk, terutama bagian akhir untuk mengungkapkan kekurangan dalam penelitian yang ada, kesenjangan dalam pengetahuan, dan peluang penelitian. Setelah topik umum telah ditentukan, maka selanjutnya dapat disempurnakan dengan metode formal guna mengidentifikasi kemungkinan arah yang bermanfaat dan hubungan yang berpotensi menarik. Selanjutnya, proposal penelitian. Proposal penelitian ini adalah suatu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Secara sederhana bisa diartikan sebagai rencana kegiatan penelitian yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Proposal penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan persetujuan. Misal proposal untuk penelitian guna pengerjaan di kampus, itu berarti untuk meminta persetujuan dari pihak kampus. Selain itu juga untuk menyampaikan arti penting penelitian yang dilakukan dan menjelaskan keseluruhan kebutuhan penelitian serta sarana untuk memperoleh seluruh kebutuhan penelitian tersebut. Dalam proposal penelitian tentunya terdapat poin-poin tertentu dalam proposal penelitian tersebut, seperti komponen penelitian yang bisa terdiri dari yang pertama judul. Judul ini merupakan kerja penting untuk memperjelas topik, terutama jika pendapatan hibah eksternal
sedang dicari untuk mendukung proyek. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak ini merupakan keberangkatan penting pada tahap penelitian karena memungkinkan peneliti untuk berspekulasi tentang apa hasil penelitian yang mungkin semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian ada isu. Isu ini berupa kontribusi makalah dengan ditujukan mengenai isu-isu penting secara sistematis merupakan dasar keberhasilan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan ini merupakan suatu tujuan dilakukannya penelitian ini untuk apa. Komponen proposal penelitian selanjutnya adalah sastra atau berupa tinjauan. Tinjauan ini secara garis besar mungkin tidak lengkap, tetapi harus tetap mengidentifikasi literatur dan teori utama yang memotivasi. Tinjauan pustaka ini biasanya berisikan tentang materi-materi dasar utama dalam penelitian tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode biasanya ini membahas tentang alternatif yang tersedia untuk menunjukkan bahwa pilihan yang disukai adalah yang paling tepat. Selanjutnya adalah tentang manfaat, di mana berisikan tentang manfaat penelitian dilakukan dan untuk siapa, serta kesimpulan dan sarannya. Setelah membahas tentang munculnya topik penelitian, selanjutnya akan membahas tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini diartikan sebagai kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini didapat dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian menurut Setiadi 2013. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2014, kerangka konsep ini adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian. Kerangka konsep penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang diteliti. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Bagian berharga dari proses perencanaan awal adalah mengembangkan representasi konseptual dari proyek penelitian. Hal ini dapat membantu untuk memperjelas hubungan penting dan kebutuhan untuk mendukung teori, variabel penjelas dan intervensi, serta demonstrasi sebab akibat. Ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan induktif, di mana teori baru dikembangkan atas dasar pengamatan segar seperti yang paling umum terjadi dalam ilmu keras seperti astronomi. Kemudian ada pendekatan deduktif, di mana teori memberikan dasar untuk pengujian pengamatan empiris dan yang merupakan bentuk paling umum dari penelitian akuntansi positif. Baik, untuk selanjutnya adalah ilustrasi pendekatan induktif. Penerapan pendekatan induktif dalam lingkungan akuntansi memerlukan variasi model tradisional seperti gambar 2.4 di PPT. Di situ adalah siklus belajar Cobb, yang mana pengakuan akan pentingnya proses internal dan hubungan manusia dengan pendekatan induktif memungkinkan adanya subjektivitas manusia tanpa mendistorsi temuan penelitian. Meskipun mungkin kualitas dan tidak dapat direplikasi, di mana hubungan manusia menjadi pusat pemahaman perilaku akuntansi. Pendekatan ini mengeksploitasi lingkungan subjektif. Baik, untuk selanjutnya adalah proses deduktif. Pendekatan deduktif menawarkan kemungkinan yang besar untuk penerapan metode ilmiah karena memfasilitasi pengukuran dan kontrol yang lebih andal. Seperti gambar pada titik 2.5 adalah proses dari deduktif, yang mana teori dioperasionalisasi konsep, kemudian teori tersebut dites melalui pengamatan, dan ada dua hasil. Yang pertama dipalsukan jadi buang teori, atau tidak dipalsukan jadi
prediksi masa depan pengamatan. Untuk selanjutnya adalah skema konseptual. Skema konseptual dasar seperti gambar 2.6 di PPT adalah menyediakan alat yang ampuh untuk pemeriksaan hubungan sebab akibat dalam lingkungan positif dengan menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh dapat membentuk kesan yang lebih baik tentang luasnya masalah. Baik, untuk selanjutnya adalah teori sosiologi pembantu kerangka konseptual. Friedman dan Laine 2001 meneliti perkembangan stereotip Benz counter dan implikasinya bagi masa depan profesi akuntansi. Mereka mengidentifikasi sejumlah teori sosiologi yang dapat membantu pembentukan kerangka konseptual, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada Hamilton dan Troyle 1986 menyatakan bahwa stereotip ditentukan oleh proses pembelajaran kognitif, motivasi, dan sosial. Teori belajar menunjukkan bahwa stereotip sebagian besar diperoleh melalui sosialisasi, melalui variabel seperti orang tua, sekolah, dan media massa. Tapi mereka dapat dimodifikasi oleh pengalaman berikutnya. Kemudian ada Campbell 1965 menyarankan bahwa teori konflik realistis dapat menjelaskan sebagaimana stereotip dihasilkan dari persaingan antar kelompok untuk fisik yang langka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah Touchwell dan Turner tahun 1985 mengembangkan teori identitas sosial yang memodifikasi teori konflik untuk memperhitungkan motif pencapaian individu sehingga konflik juga dapat terjadi atas sumber daya sosial yang langka seperti prestis dan status. Lalu, teori yang selanjutnya adalah Strop dan Insko tahun 1989 halaman 14 merekomendasikan pertimbangan simultan dari 3 pendekatan. Yang pertama, teori pembelajaran sosial, yang kedua teori identitas sosial, dan yang ketiga adalah teori konflik. Implikasi dari pendekatan teoritis ini terhadap ide penelitian bersifat instruktif. Yang pertama yaitu, persepsi stereotip akuntansi negatif tidak mungkin memudar di kalangan siswa sekolah atau sarjana akuntansi, sementara terus diabadikan secara luas. Yang kedua, asosiasi negatif cenderung berdampak pada pilihan profesi karir kandidat dan pendapatan serta prestis yang terkait. Yang ketiga, konflik antar kelompok antara profesi ketika masing-masing mencoba untuk menarik kandidat terbaik dan paling cerdas, berarti bahwa mereka mungkin berusaha untuk melanggengkan stereotip negatif dari profesi lain untuk keuntungan sumber daya mereka sendiri, atau teori konflik realistis. Selanjutnya yaitu peta konsep keempat, struktur DNA pengembangan teori baru. James D. Watson menjelaskan proses penemuan yang menarik dalam penelitian ilmiah, bahkan jika pendekatan yang diadopsi agak tidak ortodoks. Pengembangan teori dan permodelan konseptual dari deduksi sistematis berdasarkan temuan empiris orang lain dilakukan dalam lingkungan kompetitif, di mana hadiah utama untuk memenangkan perlombaan adalah hadiah Nobel. Watson dan Crick pada dasarnya mereka melanjutkan untuk mengembangkan model yang sesuai dengan semua bukti yang saat ini tersedia bagi mereka dan menunggu konfirmasi atau diskonfirmasi kerangka kerja mereka dari temuan empiris orang lain. Crick dan Watson mampu membangun model fisik yang terdiri dari 2 rantai nukleotida yang melingkar secara heliks, tangan kanan dan berjalan dalam arah yang berlawanan dengan urutan komplementer dari basa terikat hidrogen. Struktur yang dihasilkan dimungkinkan secara stereokimia, dan bukti sinar X berikutnya dari Franklin menegaskan bahwa tulang punggung gula fosfat memang berada di luar molekul. Implikasi yang lebih umum bagi para peneliti adalah kewaspadaan konstan dan sikap mempertanyakan terhadap karya orang lain dan publikasi yang ada. Peta konsep yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu masalah Bradman, pengembangan strategi baru.
Selanjutnya adalah The Breadman Problem yang dirinci oleh Lawrence LeQuench dalam bukunya The Bodyline Controversy tahun 1983, menyajikan pertanyaan penelitian yang menarik yang menyelidiki sejumlah alternatif yang mungkin memberikan solusi yang berhasil, yaitu antara lain yang pertama adalah mengubah kondisi bermain, yang kedua adalah mengubah aturan main, yang ketiga mengganti bowling, keempat adalah mengubah penempatan bidang, dan yang terakhir atau yang kelima adalah memperkenalkan serangan bodyline. Masalah bujur, menerapkan solusi. Pengukuran bujur di laut memerlukan pengukuran yang akurat baik waktu di lokasi saat ini maupun di median Greenwich atau titik dasar serupa lainnya. Perbedaan waktu memungkinkan perhitungan pemisahan geografis karena revolusi 24 jam, bumi merupakan putaran 360 derajat sehingga perbedaan waktu 1 jam merupakan 15 derajat bujur, di mana 1 derajat bujur setara dengan 68 mil di Khatulistiwa. Yang pertama, metode yang ada, yang kedua, data gerhana, yang ketiga, metode jarak bulan. Ruang lingkup ketiga contoh ini sangat berbeda, masing-masing berkaitan dengan pengembangan teori baru, pengembangan solusi yang bisa diterapkan, dan implementasi solusi yang bisa diterapkan. Seperti yang kami duga, proses penelitian tidak sederhana, sistematis, dan tidak bersih dalam kasus apapun. Apa yang umum di seluruh adalah peran penting yang dimainkan oleh teori dan validitas. Teori yang baik menghasilkan temuan yang baik, dan kami dapat mengevaluasi baik reliabilitas maupun validitas temuan ini melalui referensi eksternal. Bab berikut meneliti teori secara lebih rinci dan memperluas pertimbangan reliabilitas dan validitas sebagai karakteristik yang diinginkan dari penelitian akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.